Tuhan untuk semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari yang ini Tuhan kami boleh berimpun, tidak untuk kami muji dan muliakan nama-Mu. Mari Tuhan bertata Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari ini Tuhan, karena kami memberi yang terbaik buat Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal tangan hingga pada akhirnya kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya.
yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah-rumah. Hadirat Tuhan turun menjamah setiap kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biar pengurapan dan dapat tinggi memberi kemenangan bagi setiap hidup kami. Hati kami siap untuk menerima firman. Urapi hamba-Mu, urapan yang sangat turun setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan kembali pagi hari mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema tentang memandang kepada Tuhan. Demikian bunyi firman Allah, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebahagiaan dari pemazmur Daud, yaitu di mana ia selalu rindu untuk memandang kepada Tuhan. Makanya ada pujian lama yang sangat indah, yang sangat memberkati hidup saya. Lagu ini berkata, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya. Kita akan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku berpasrah kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama-Nya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku berpasrah kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Tiap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, bersama-Nya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang selalu memandang kepada Tuhan, hidupnya pasti akan ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Pujian ini memberi satu kekuatan bagi kehidupan kami, bahwa ketika kami diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, apalagi di hari-hari ini dengan adanya pandemi yang belum berakhir, bahkan bermunculan varian-varian yang baru, di situ kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan. Karena apa? Karena kami percaya ketika kami memandang kepada Tuhan, di situ kami akan melihat pertolongan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang yang selalu memandang Tuhan adalah orang yang mau mengarahkan pandangan hidupnya hanya fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Kita melihat dari pembacaan kita tadi, meskipun dalam perjalanan hidupnya Daud banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi ancaman, bahkan bahaya setiap hari, Daud tidak melihat besarnya masalah yang ia hadapi itu menjadi penghalang untuk dia tetap mengarahkan pandangannya hanya fokus kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, di tengah kita menghadapi keadaan hari-hari ini yang penuh
kita pun juga melakukan hal yang demikian. Jangan karena besarnya masalah yang sedang kita alami, jangan karena besarnya masalah yang sedang kita hadapi, kita justru tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, yang sering kali terjadi, kita lebih memandang kepada besarnya masalah dibandingkan memandang besarnya kuasa pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari Daud pagi hari ini. Mengapa Daud begitu bahagia ketika dia memandang kepada Tuhan? Yang pertama, karena Daud tahu saat ia mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan goyah. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab, pengalaman dari seorang yang bernama Petrus ketika dia mengikuti Tuhan. Perjalanan hidup Petrus begitu luar biasa. Ya. Bahkan dia pernah berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi faktanya saudara, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, Petrus yang mengikutinya dari belakang, ada seorang yang bertanya kepadanya, bukankah kamu pengikut Kristus? Petrus lalu merespon, tidak, aku bukan pengikutnya. Bahkan datang lagi seorang yang mengatakan, bukankah kamu kenal dengan dia? Petrus katakan, tidak, aku tidak kenal dia. Bahkan satu kali anak kecil mengatakan hal yang sama, Petrus pun akhirnya tetap menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat Petrus tidak lagi mengarahkan pandangannya kepada Yesus, justru kepada tantangan, ancaman yang ada di hadapannya, Petrus mulai goyah imannya. Hidup Petrus mulai bimbang, dan akhirnya dia ragu apakah Tuhan sanggup menolong akan kehidupannya. Seringkali dalam hidup ini kita pun juga mengalami hal yang sama. Saat hidup kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah, saat hidup kita diperhadapkan dengan banyaknya persoalan dalam hidup ini, yang sepertinya masalah itu tidak kunjung-kunjung selesai, kita pun seringkali seperti Petrus. Kita mulai goyah, kita mulai bimbang, dan akhirnya kita mulai meragukan kebesaran kuasa pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan, inilah strateginya iblis. Iblis ingin saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi masalah, kita ini ragu akan kebesaran kuasa Tuhan. Ini strategi iblis. Kita mesti tahu dan kita mesti mengerti. Jangan sampai kita kena tipu dayanya iblis. Kita harus lawan itu iblis dengan iman kita yang teguh. Supaya iman kita teguh, kita selalu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Karena itu di tengah masalah persoalan yang kita alami, tetap arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka saya tidak percaya hidup kita tidak akan pernah goyah. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa Daud begitu bahagia ketika dia memandang kepada Tuhan? Yang kedua, karena Daud tahu saat ia mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, maka hatinya akan penuh dengan sukacita. Alkitab pernah menceritakan satu kisah pengalaman daripada Rasul Paulus dan Silas pada waktu mereka memberitakan kebenaran. Mereka ditangkap, mereka diadili, mereka didera, ya. Dan bukan itu saja, mereka akhirnya dimasukkan dalam penjara. Dan di penjara Alkitab katakan dia dipasung, tangannya diikat, kakinya diikat, semuanya dibeleng dengan kuat. Dan penjara dijaga oleh para tentara-tentara, sehingga tidak ada peluang sedikit pun untuk Paulus dan Silas dapat melarikan diri.
memuliakan nama Tuhan. Paulus dan Silas lebih memilih mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan dengan selalu berdoa dan memuji Allah. Dan kita melihat saat mereka memuji dan berdoa di dalam penjara, di situ kita melihat kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu yang mengikat mereka semua terlepas. Mereka alami pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai masalah, persoalan, penderitaan yang kita alami itu membuat hati kita menjadi sedih. Tapi belajar untuk menghadapi setiap penderitaan masalah dalam hidup ini dengan hati yang penuh sukacita, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang selalu memandang kepada Tuhan Yesus yang sanggup dan berkuasa untuk menolong setiap masalah dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengapa Daud begitu bahagia ketika dia memandang kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Daud tahu saat ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, hatinya penuh dengan ketentraman. Hati Daud penuh dengan ketentraman. Hati Daud penuh dengan ketenangan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat besarnya masalah, hatimu tidak akan tenang, hatimu tidak akan pernah tentram. Tapi sebaliknya, ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, hatimu pasti tenang, hatimu pasti damai. Katakan amin. Ingat pengalaman dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Daniel. Ketika Daniel mendengar berita bahwa setiap orang dalam waktu 30 hari harus menyampaikan permohonannya kepada raja, tidak boleh kepada yang lain. Dan kalau orang itu menyampaikan permohonannya tidak kepada raja, maka hukumannya adalah dimasukkan dalam gua singa. Mendengar berita seperti ini, Daniel tetap menghadapi semuanya dengan tenang. Hal itu terbukti. Kita membaca dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Daniel tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Daniel bisa tenang menghadapi semuanya itu karena Daniel selalu mengarahkan pandangannya bukan pada masalah yang akan dia hadapi, bukan pada tantangan yang akan dia hadapi, bukan pada ancaman yang akan dia hadapi. Tapi Daniel lakukan itu semua. Daniel bisa tenang karena Daniel mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang harus kita lewati. Jangan sampai masalah persoalan itu membuat hidupmu tidak tenang. Jangan sampai masalah persoalan itu membuat hidupmu kehilangan damai sejahtera. Tapi jadikan masalah dan persoalan dalam hidupmu itu menjadi batu loncatan untuk engkau dapat melihat bahwa Allah yang kau sembah tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu. Saat engkau menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidupmu, Tuhan akan selalu ada bersamamu, maka disitulah engkau akan tetap mengarahkan pandangan matamu hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari di tengah persoalan, di tengah masalah, penderitaan yang kita alami hari-hari ini, bahkan di masa-masa yang sulit karena pandemi yang belum berakhir ini, mari jadilah pribadi-pribadi yang selalu mengarahkan pandangan hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka hidup kita tidak akan goyah, tetapi justru sebaliknya, hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Inilah kebahagiaannya saat kita dapat memandang kepada Tuhan. Hidupmu tak akan pernah goyah. Hidupmu akan selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini
boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada kami di saat kami sedang menghadapi masalah, di saat kami sedang menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Kami belajar seperti Daud untuk selalu mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, hidup kami tidak akan pernah goyah oleh setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, hidup kami akan selalu penuh dengan sukacita. Ketika hidup kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, maka hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera. Biarlah firman terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami semua yang mengikuti ibadah online Zoom pagi hari ini. Kami yakin dan percaya setiap kami semua yang mengikuti ibadah saat ini, apapun masalah kami, apapun persoalan kami, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang mengalami kesulitan dibuka jalan keluar oleh Tuhan, bahkan yang mengalami kekurangan diberkati dan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami semua akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami orang-orang yang selalu mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami tidak mau memandang besarnya masalah yang kami hadapi, karena itu akan menjadi penghalang bagi kehidupan kami untuk terus melangkah dengan penuh kepastian bersama dengan Engkau. Tapi kami mau senantiasa dalam hidup ini mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, yang membuat kami dapat melangkah dengan penuh pengharapan di tengah kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada saat ini. Dan kami yakin percaya berkat yang datang daripada Tuhan Yesus, kita akan selalu menyertai dalam sepanjang kehidupan kami. Diberkati setiap kehidupan kami dengan kekuatan dan kesehatan. Diberkati pernikahan kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Diberkati segala usaha pekerjaan kami dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan diberkati setiap anak menantu cucu dalam kehidupan kita semua dengan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terimalah segala berkat kasih karunia yang datang daripada Tuhan Yesus akan selalu menyertai setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.